salah-salah. Baju lama boleh tapi dicuci, disetrika. It's not about materi. Apapun juga yang kita pakai, kenakan, apapun juga yang kita gunakan, semuanya itu kita membiarkan baik. But remember, itu bukan akhir segala sesuatu. Itu semua hanyalah tool. Kristuslah satu-satunya tujuan. Remember that kita tidak boleh banyak gaya. Karena kalau tidak nanti kita akan jadi udah liar di usia berapa. Tiba-tiba berubah segala sesuatu. Lalu kita lupa apa yang penting dalam hidup ini. Kita sekarang coba lihat ya perkembangan Daud. Kita lanjutkan di ayat 1 saya baca lagi. Pada pergantian tahun pada raja-raja yang masih berperang. Semua lagi perang nih. Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan semua orang kita. Yoab itu ya, Yoab itu panglima bala tentara. Yoab itu sebenarnya adalah keponakannya. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Bani Amon sekarang sudah modern di daerah Yerusalem. Malam Bapak, mari Pak. Mari Pak. Sekarang terjadi modernnya. Meskipun mereka tetap berjaya, asal usulnya di bawah sana itu Tom Edom, ya, saudaranya Yakub dari Esau. Dan itu Bani Amon dan dikalahkan sama bangsa Israel. Nah, tapi kenapa Daud sendiri tinggal di Yerusalem? Ini menunjukkan di usia 45-50 itu, kalau kita benar-benar renungkan firman ini, Daud berada dalam situasi ball. Dia merasa jenuh, boring. Dan kalau dia nggak isi, saya nggak tahu hubungan Daud dengan Tuhan seperti apa, tapi saya yakin ada bolong-bolongnya di masa-masa di mana dia agak renggang dengan Tuhan. Dan masa renggang dengan Tuhan, tidak perlu kita meninggalkan Tuhan. Cukup kita lengah, setan akan makan. Setan itu pencuri, jadi dia bisa mencuri satu season hidup kita. Jangan kau biarkan, meskipun kita bisa kembali pada Tuhan, tapi pasti ada sesuatu yang gosong dan hangus. Dalam diri anak-anak kita tadi saya ajarkan 5-10, 5 di bawah 5 masih terlalu kecil, 10, 11-13, lalu 14 plus. Kita harus mengerti window-window atau kita harus mengerti jendela-jendela itu. Jangan kau biarkan kendor. Bukan berarti kita overprotective atau kita terlalu posesif, bukan. Tapi jangan kau biarkan kendor. Ada usia-usia tertentu, setan mau colong sesuatu. Makanya saya selalu bekerja sama dengan papa mama yang saya tahu, atau saya ajarkan pada papa mama di antara jemaat kita. Kita harus jadi disciple maker di rumah kita sendiri. Nah, sekarang saya mau bicara kepada orang-orang yang sudah dewasa, 40-60 malahan. Nah, sekarang waktunya saya bicara kepada anak-anak kecil yang terjebak di tubuh orang tua ini. Di sini saya lihat Daud sendirian tinggal di Yerusalem. Ini sebuah gejala umum. Gejala umum. Karena gejala umum paruh baya itu adalah bosan. Dulu apa yang membuat dia wow, excited atau merasa bergairah, bahkan doa lama-lama sebelum hari H, sekarang jadi biasa. Makanya itu penting sekali antidotnya tetap menjaga kasih mulamu. Sekarang saya ngerti kalau Tuhan berkata, di mana kasih mula-mulamu? Lihat, kau telah jatuh. Tuhan itu bisa melihat kejatuhan seseorang sebelum dia sungguh jatuh. Tuhan tahu waktu dia sudah kehilangan kasih mula-mula, tak lama lagi dia jatuh. Kasih mula-mula itu mengasihi hal yang sama, tapi dengan memperbaharui janji, dengan pembaharuan hati. Kasih mula-mula itu kembali, maksudnya bergairah untuk perkara-perkara yang sama. Dia mulai bosan. Waktu dia bosan, nah ini bahaya. Dia mulai tanya, what's next ya? Otomatis dia pasti mencari semacam sensasi, karena untuk melengkapi atau untuk memuaskan yang namanya internal needs atau kebutuhan di dalam jiwanya yang tidak kunjung dipuaskan. Dia pasti cari sesuatu yang baru, sesuatu yang beda. Disinilah banyak orang di tengah-tengah paruh baya. Saya tidak berkata semua yang kayak gini itu pasti gara-gara midlife crisis, tapi inilah alasan bagi sebagian orang, it's true, yang membuat mereka banting setir. Baik itu tiba-tiba secara drastis mengganti karir, meninggalkan seseorang
lalu habis itu mengubah yang namanya lifestyle, gaya hidupnya. Bukan hanya itu saja, bahkan nampak dari penampilannya. Tapi hati-hati ya, kalau setiap kali kelihatan orang pakai baju nyorak, ayo krisis paruh baya, jangan gitu. Kadang-kadang memang ada orang yang suka warna jambu, mana nggak pernah berani sampai suatu hari, jangan gitu ya. Ini saya ajari sebagai hikmat, katakan hikmat, bukan hikam, bukan jadikan sebagai alat untuk menghakimi, bukan ya. Jangan, nggak apa-apa, silakan pakai warna-warna, it's okay. Tapi ini sekarang menjelaskan pada kita kenapa some people pakai banting setir secara karir. Coba lihat usianya, they are not in their 20s. Hati-hati, kita harus mengerti hal-hal seperti ini itu ada. Ini saya tunjukkan beberapa gejala umum krisis paruh baya, tapi jangan hakimi orang lain. Belajar aja untuk mawas diri. Jangan pernah menilai orang lain karena hanya Tuhan yang tahu hatinya. Tapi mari kita lihat buah hidup kita. Itu yang lebih penting, Bapak Ibu Saudara. Firman yang saya sampaikan ini untuk memperlengkapi Anda sekarang, bukan untuk Anda pakai ukuran ini terhadap orang-orang sekitar, tapi sebagai satu sabuk pengaman hingga Anda bisa melewati setiap musim kehidupan dengan Tuhan. Firman ini adalah tongkat, firman ini adalah gada gembala untuk menuntunmu di jalan yang benar dulu oleh karena namanya. Lalu setelah itu membawamu melalui pemandangan, sekalipun kau dalam masalah selalu bisa melihat rumput hijau dan air tenang. Siapa di sini umur 40 sampai 60? Angkat tangan. Oh, jangan diturunkan tangannya. Saya mau lihat dulu. Jangan malu lah, nggak apa-apa, Mbak tuh. Silakan duduk. Silakan duduk. Dan duduk dari tadi. Siapa di antara kita senang kalau misalnya saya umur 52? Lalu ada orang berkata, wah nggak nampak loh Pastor Philip ini. Masih umur kelihatannya sampai umur 25. Jangan Anda langsung percaya, langsung terima kasih, lalu berseri-seri. Apa salahnya kita itu tampak seperti usia kita? Meskipun itu kadang-kadang juga elus dada. Saya kemarin tidak lama lalu di Australia, saya sama istri saya lagi makan di sebuah restoran. Di antara pelayanan dan kita makan sebentar lapar nih, ketemu sama orang Indonesia tapi bukan jemaat kita. Oh, Pastor Philip Mantova. Kalau mereka panggil saya Pendeta Philip Mantova, itu bukan jemaat. Jemaat biasanya panggil Pastor Philip atau Ko Philip gitu ya. Oh, Pendeta Philip ya. Oh ini ya, anaknya ya. Istri saya dibilang anak saya. Tapi sungguhan Le, ini Vanessa ya. Saya itu ya seneng, terus terang sungguh saya seneng istri saya itu awet muda, ya kan, bahagia menikah sama saya. Saya bahagia loh menikah sama istri saya. Ya, bukan berarti saya menua, saya tidak happy. Tapi saya doa memang tuanya kasih ke saya semuanya Tuhan, supaya istri saya terus muda. Dan juga saya menolak untuk disemir. Kemarin ada satu orang pendeta waktu kita konferensi di Malaysia, suaminya umur 65. 但是他看不出是65岁的一个男人。Dia bukan, nggak kelihatan umur 65. Saya sambil makan, nggak ada maksud jahat. Tapi saya tuh kan biasa kalau lagi nggak khotbah gitu tuh saya tuh suka bercanda, tapi bercanda yang tetap harus yang baik. Saya kan sama anak-anak saya semua tahu saya itu tukang dad jokes, Raja Jayus ya kan. Saya nyeletuk gini, "对，他看不出65，他看得出64." Saya bilang dia nggak nampak 65, itu dia dengar wah seneng, tapi dia nampaknya 64. Oh tawa semuanya istrinya, awas ya pastor, awas ya, dia bilang begitu. Apa salahnya kita nampak usia kita? Saya nggak ngomong ini berarti yang wanita tidak perlu untuk peremajaan. It's okay, jangan rasa bersalah, tapi jangan jadikan itu obsesi. Cepat lambat orang tahu Anda 60. Nggak mau 60, kita doa supaya berakhir di 40. Apa jadinya dengan orang yang selalu berdoa happy birthday to you? Life is not about you. Itu bukan tentang dirimu. Kita ini punya misi.
Stay young, sure. Stay young. Saya juga berusaha to stay young. Saya olahraga segalanya, memastikan bahwa saya bugar dan sehat untuk jemaat dan untuk keluarga saya. Saya nggak keliling mana-mana, luar-luar Brasil lah mana, nggak perlu. Saya cuma perlu Brasil di rumah tanggaku. I'm okay, but I need to be healthy for you. But it's you see, that matter to me. Anda yang berharga bagi kami. Waktu saya sakit, pertama saya mikir itu stres saya itu bukan dari diri sendiri. Saya mikirin keluarga saya. Kalau ada apa-apa dengan saya mikir Anda loh. Saya mikir Anda. Ingatlah waktu kita menginjak usia manapun juga, jadikan misi Kristus itu selalu di depanmu. Jadi seperti wortel yang ada di depan kelinci, tidak boleh hilang visi. Pada waktu kita mulai narsistik, apalagi entitlement atau perasa berhak, ini dicampur jadi satu toksik. Ini dijus jadi satu, keluarlah krisis parubaya yang bukan batu loncatan, tapi akan menjadi batu sandungan dan akan jadi kutukan dalam kehidupanmu. Itu yang terjadi atas Daud. Dan biasanya orang di usia parubaya ini juga, mereka itu akan nostalgia berlebihan. Dia nostalgia, dan dia selain refleksi diri, makna-makna pencapaiannya, dia akan berubah jadi orang. Hal-hal yang dia dulu coba capai, sekarang jadi bagi dia sesali. Ngapain dia? Aku buang-buang waktu. Itulah sebabnya banyak orang kebingungan dengar interview seperti ini. Seorang penginjil yang luar biasa dahsyat, mati-matian tinggalkan segala sesuatu untuk memenangkan jiwa. Dan one day waktu dia di interview ketika dia sudah tua, apa yang akan kau lakukan? Beda suatu hari jikalau diberi kesempatan oleh Tuhan, saya tidak akan nginjil kemana-mana. Jadi orang jadi bingung, anak muda tidak tahu patron apa yang harus diikuti. Oh gitu, ujungnya penyesalan. Saya harap kita akan konsisten. Kalau kita yang sekarang sudah umur sekian, tarik lagi. Misalnya kalau kita di usia 50-an nih, semuanya ini banyak anak hamba Tuhan di sini yang usia begitu. Ditarik ke usia waktu kita masih 21. Are you still preaching the same message? Bukan berarti khotbahnya tidak berkembang. Dulu saya tidak bisa khotbah tentang pernikahan, saya belum menikah. Tapi hari ini tetap, apakah Anda punya detak jantung tetap jiwa-jiwa? Apakah Anda masih memberitakan holiness, kekudusan? Atau Anda berubah? Saya harap kalau saya tetap konsisten. Waktu saya umur 18, waktu saya di Ungaran, hingga sekarang saya 52. I'm still the same person. Khotbah bisa lebih sophisticated, lebih kompleks. Spiritnya tidak berubah. Someday, hopefully, suatu hari kalau di interview, apa yang akan kau lakukan beda? Saya kata, nothing. Tidak ada satu pun yang akan kau lakukan beda. Kalau bisa aku akan hidup 100 kali lagi untuk melakukan hal yang sama, mencintai keluargaku, mencintai jemaatku, memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itu yang membingungkan orang. Coba bayangkan kalau saya di titik tertentu nanti, saya berubah. Berapa yang kecewa? Berapa yang salah sangka? Loh gini. Hati-hati Bapak Ibu. Apalagi hari-hari ini kita jangan mudah menyerah. Ingatlah selalu berpikir legacy atau warisan apa dari hidupmu itu nanti akan muncul suatu hari. Jangan egois hidup bagi dirimu sendiri, hidup untuk orang berikutnya. Hidup untuk orang berikutnya, hidup untuk anak cucumu sendiri, hidup untuk anak cucu rohanimu. Legacy apa yang kau bangun? Suksesmu itu tidak seberapa, sukses jatuhmu, bangunmu di hidupmu itu tidak seberapa, karena hidup akan lebih lama daripada usiamu. Suatu hari kau mati, kalau belum Tuhan datang kembali, masih akan ada orang yang continue, yang mengikuti di balik tapak kakimu. Hiduplah demi legacy. Saya ngomong gini kayaknya nggak relevan ya. Kalau bisa orang itu hidup sekarang, itu mentalnya Hezekiah. Hizkia itu kan gitu, dia hanya hidup untuk versinya, untuk dirinya, untuk masa hidupnya. Gua nggak peduli nanti kalau anak cucuku ditawan oleh Babilonia. Nggak bisa. Kalau kita semua itu punya Yesus, the eternal one, yang kekal itu hidup di dalam dirimu. Mau nggak mau, Anda harus mempertimbangkan kekekalan. Kekekalan itu nggak usah jauh-jauh. Sorga sampai selama-lamanya itu terlalu jauh. Kekekalan itu adalah after you die, your life will still affect someone, how you ended it. Setelah kau mati, hidupmu itu masih akan mempengaruhi seseorang setelah kau dia tidak ada atau meninggal dunia. Kalau kita punya Yesus, kita harus mikir jauh. Kita harus pikirannya kekekalan. Kita tidak boleh hidup egois, karena masih ada orang yang hidup setelah kita mati. Ayo, bukan urusan gua, itu bukan urusanku, urusanmu.
Karena mereka orang-orang yang kenal Anda. Mereka adalah someone in your life. Seseorang di hidupmu. Gak tentu itu darah dagingmu, gak tentu itu keluarga kerabatmu, tapi orang-orang yang Tuhan taruh di atas pundakmu, tanggung jawab rohani atas diri mereka. Kalau Anda mengaku Anda punya hidup kekal, pikirkan sejauh itu. Kalau Anda memang punya hidup yang kekal. Legacy. Warisan apa yang itu turunkan? Jatuh bangunku nggak apa-apa. Suatu hari orang hanya menceritakan, saya gagal, kurang bisa berbuah di hal-hal tertentu, di bidang tertentu saya belum menunjukkan keberhasilan. It's okay. Tapi orang kan melihat konsistensi dan loyalitasmu pada panggilanmu. Orang kan lihat itu. Yang nggak penting buat kita sekarang, itu yang disebut MAHKOTA, mahkota. Mahkota kemuliaanmu itu suatu hari dari situ. Your broken legacy or fulfilled legacy. Legasimu yang tergenapi, terfulfill, atau yang patah di tengah-tengah. Parubaya, hati-hati. Dan di zaman usia-usia sekian, itu terjadi perubahan suasana hati. Saya sendiri ngalami loh ya, gejolaknya itu ada. Nah, kita kira itu hanya pikiran kita. No, itu satu fase. Di antara perasaan-perasaan yang muncul itu adalah mungkin kecemasan, putus asa, ada ketidakpuasan, rasa seperti mencari lagi. Makanya itu harus cari Tuhan. Tidak heran juga di usia-usia segini banyak orang pindah luar negeri. Orang-orang yang immigrate atau orang-orang yang pindah untuk memulai sesuatu yang baru di negeri orang. Misalnya, itu biasanya di umur 40 sekian, mereka mulai melihat seperti rumput itu hijau, lebih hijau di halaman tetangga, which is okay. Tapi kalau if you base your decision on that alone, kalau kita benar-benar dalam segala keputusan kita itu hanya bergantung perasaan seketikamu, nah di situ nanti kita bisa miss atau kita bisa kelewatan apa yang merupakan rencana Tuhan yang lebih baik. Itu boleh menjadi semacam triggernya, keinginan. Kadang-kadang Tuhan berikan loh keinginan kita kalau kita bergembira karena Tuhan, tetapi tidak boleh mendasarkan keputusan kita atas hanya perasaan sementara. Di usia-usia tertentu itu orang mulai, apalagi kalau punya, dia kan mikirkan, wah enak ya tinggal di negara itu. Dia nggak mikir itu waktu umur 20 masih banting tulang, masih kejar mimpi. Bagi dia mau tinggal di mana nggak masalah. Aku mau tinggal di istana atau mau tinggal di sebuah tempat yang benar-benar kumuh, asal ada WC-nya, ada lubangnya gitulah. Aku bisa tinggal di situ sekalipun tinggal sama Mickey Mouse sekaligus. Tapi di usia tertentu dia mulai mikir, enak rasanya ya. Di usia-usia tertentu itu orang membuat keputusan-keputusan drastis. Tapi ini juga usia-usia yang mudah menyerah. Zaman ini orang yang paling mudah menyerah itu biasanya anak-anak muda. Anak-anak muda kalau tidak diajari benar-benar punya mentalitas tentara Allah, dia akan jadi generasi stroberi yang dipencet langsung leleh. Pernikahan akan banyak mengalami goncangan di masa-masa itu. Tetapi di usia-usia parubaya juga, angin juga akan menerpa mereka, angin yang sama, mudah menyerah. Karena itu kuncinya adalah konsistensi and faithfulness dan kesetiaan. Mari kita lihat sekarang ayat 3. Lalu Daud ayat 2, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Sudah saya nggak bahas kejatuhannya itu seperti apa. Batsheba itu bisa menjadi khotbah tersendiri. Ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Kalau dia lagi perang, masih di usia di mana dia lari dari gua ke gua dan dia tahu prophecy will come true, bahwa nubuatan atas hidupnya akan digenapi, dia akan menjadi raja Israel, menjadi gembala Israel. Dia tidak mungkin suruh orang bertanya tentang seorang perempuan. Itu berarti ada semacam vacuum atau kehampaan, kekosongan di dalam dirinya. Kosong, hampa tujuan. Dia mulai mencari purpose, mencari tujuan di tempat yang salah. Dia pertama-tama nggak berani langsung jatuh. Nggak ada orang itu langsung jatuh, itu pasti ada erosinya. Dia mulai dengan lebih berani teman-teman tapi mesra, atau dia mulai berkata, tanya Ki, perempuan itu siapa sih? Dia mulai kepo yang nggak perlu.
Ini namanya hati yang pengangguran secara rohani. Coba tanyain, nggak jatuh, tapi aku mau tanya aja, mau tahu aja itu siapa cewek itu. Dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Jadi ada sebuah need, ada sebuah obsesi di dalam dirinya to conquer the next land. And this time, my neighbor's wife. Untuk conquer, untuk bisa menaklukkan berikutnya. Kenapa? Karena Daud sudah mencapai titik mapan. Dan yang mau dia taklukkan berikutnya bukan kerajaan-kerajaan, karena kerajaan-kerajaan sudah ada, panglimaku sudah bisa semua. Apalagi yang untuk aku ya? Ini I must conquer. I do not have her yet. Aku harus taklukkan ini. Aku belum punya dia. Orang ini khususnya aku tidak punya. Siapa itu? Istrinya Uria. Pak sini Ki. Raja yang maha kuasa. Dan dia mulai mengambil keputusan impulsif, keputusan gegabah. Dia mulai banting setir kehidupannya dan gaya hidupnya dan apa yang dia tahu dan kenal selama masa mudanya sebagai kebenaran ditinggalkan dalam waktu sekejap tanpa pertimbangan. Ini kayaknya di dalam sujatuh. No, ada satu masa dia sudah kehilangan kasih mula-mula. Dia sudah jatuh sebelum dia jatuh. Sekian lama. Dia sudah jatuh sebelum dia jatuh. Manusia itu nggak ngerti apa yang dia kejar. Dia kejar. Dia sukses. Sukses. Lalu dia nggak tahu what to do. Lalu setelah itu, akhirnya, apa yang dia kira dia akan tuai, karena dia berusaha dengan kekuatannya, akhirnya setan yang menuainya. Di usia-usia ini, 40-60 ini, biasanya juga seorang pebisnis akan membuat keputusan paling gegabah dan jeopardize dan meresikukan seluruh usahanya. Ini usia di mana orang itu berani gambling everything. Kuncinya di mana? Mengikut Tuhan dengan stabil. Jangan buat keputusan gegabah. Ikuti Tuhan itu perlahan-lahan. Meskipun kita bisa berlari, tapi di hati kita harus slowly. I want no great changes. I want great revivals, yes. Saya mau kebangunan rohani yang besar. But I want no great changes in my heart. Lord, I'm still the same. Aku tetap sama ya Tuhan. Aku masih seperti dahulu. Kecuali dosa-dosamu, buang dosa lamamu, hidup baru. Tapi selain itu hal-hal yang dari Tuhan, 20 tahun lalu, aku masih seperti yang dahulu. Stay the same. Jangan panik. Jangan ke kiri ke kanan. Buat keputusan kecil, jadikan itu keputusan besar. Dan segala keputusan besar, Anda pertimbangkan kalau itu disuruh Tuhan. Jalan. Karena ini juga usia di mana orang untuk perkara-perkara tertentu tidak berani ambil risiko lagi. Biasanya main aman. Untuk hal-hal yang tidak perlu kau risikokan, lamban. Untuk hal-hal yang memang harus kau melangkah dengan iman, jangan mikir, berani untuk maju dengan Tuhan. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang padanya lalu tidur dengannya dan sebagainya. Lalu mengandunglah perempuan itu, disuruh orang memberitahukan pada Daud demikian, aku mengandung. Coba saya kasih sedikit biografinya Daud dalam sekejap. Bermula dari seorang anak yang diabaikan, tidak punya figur ayah. Dia anak cowok ke-8 dan tidak dekat dengan papanya. Papanya sendiri pun lupa. Jadi bukan tipe seorang anak yang sama papanya ngobrol-ngobrol dan bisa main. Papanya udah usia berapa untuk punya dia? Nggak mungkin sudah bisa naik di bahunya segalanya, papanya udah tua. Jadi dia seorang yang sebenarnya di dalam dirinya starving love. Seorang yang butuh pengakuan, seorang yang butuh penerimaan, seorang yang butuh figur. Lalu kemudian, belum sempat dia itu ngalami gimana, dia ngalami Tuhan. Setelah ngalami Tuhan, tak lama kemudian dia jadi rising star atau dia naik daun. Daud mengalahkan Goliat, itu suatu kejadian yang tidak terencanakan. Dan dia menjadi elu-elu masyarakat sampai membuat Saul, raja itu iri. Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul hanya beribu-ribu saja. Dari rising star, dia mulai memimpin orang-orang di Gua Adulam. Kepemimpinannya adalah tipe kepemimpinan post-trauma.
Orang-orang yang dulu pernah trauma segalanya itu, dia sangat ngerti dunia mereka, dan dia menjadi turn around man di dalam dunia korporasi atau dunia dalam perusahaan, marketplace, maupun dalam gereja atau dalam apapun juga. Selalu ada tipe orang yang Tuhan pakai untuk menjadi turn around man, orang yang bisa memutarbalikkan suasana situasi itu begitu mudahnya. Padahal itu boleh dikatakan kerusakannya itu sudah sangat parah, bisa dibalikkan seperti itu. Ya, ada pula dalam sejarah presiden yang seperti itu, ada pula pendeta yang seperti itu, ada pula tokoh-tokoh pokoknya yang bisa membuat semua turn around. Winston Churchill contohnya di Inggris, membuat Inggris tidak takluk pada Jerman. Kepemimpinannya adalah turn around man. But the thing is, turn around man kalau sudah tidak mengalami krisis, menghadapi krisis, di situ Anda akan melihat mature man or not. Dan Daud dari Adulam dia menjadi raja, dan kali ini waktu kasus Bathsheba dia sudah menjadi a powerful king in a very stable kingdom. Jadi raja yang sangat berkuasa, tapi di dalam kerajaan yang sangat stabil pula. Disinilah dia mulai mengalami disorientasi. Dia tidak membangun kerohaniannya di saat tenang, tidak terjadi krisis apa-apa di depan. Makanya saya syukuri kalau kita masih ada krisis dalam kehidupan kita, itu berkat. Kadang-kadang kita ngeluh, kenapa aku masih ada di sini? God knows, Tuhan tahu di titik mana kau akan jatuh. Bukan berarti Tuhan memberimu krisis itu. Kadang-kadang ada karena kebodohan sendiri, kadang-kadang Tuhan izinkan karena kesalahan orang lain. Tapi kalau Tuhan masih izinkan Anda di sana, itu berarti ada pembentukan. Daud itu waktu nggak menghadapi krisis lagi, dia mengalami disorientasi, dan karena dia mulai jauh dari Roh Kudus, saya yakin orang dekat sama Tuhan nggak mungkin ambil istri orang. Coba lihat Yusuf, nenek moyang Daud, nenek moyang Isa, orang suku-suku Israel di zaman. Coba lihat Yusuf, gimana dia lari kalau dia dekat dengan Tuhan, ya kan? Dan saya percaya ketika dia mulai hampa itu, dengan kuasa di tangan dia mulai punya narsistik, sifat-sifat narsistik. Zaman ini adalah zaman di mana setiap sifat yang ada di dalam diri seorang ekstrovert akan menjadi-jadi. Di dalam diri seorang introvert pun, pernah lihat orang introvert kalau diketemu-temui secara orang-orangan dia pemalu, tapi secara sosial media ya ampun eksis sekali. Ini zaman di mana semua sifat narsistis dari Adam dan Hawa, mau nggak peduli banyak atau sedikit dalam diri seseorang, itu dikipas-kipas oleh dunia. Makanya itu dekat sama Tuhan itu bukan opsi tapi keharusan. Makanya tiba-tiba setelah itu keluar satu internal need, sebuah kebutuhan yang tak terhingga yang harus segera dipuaskan. I must conquer something to have value, self value. Aku harus menaklukkan sesuatu untuk dapat self value, untuk dapatkan harga diri. Dan yang dulu ku taklukkan, males aku, bosen, jenuh, gitu-gitu. Aku harus sesuatu yang baru, entah gimana. Adrenalin harus jalan dan harus merasa excited, gairah ini. Aku kembali remaja. Kalau dulu waktu remaja, cium orang itu rasanya gimana? Sekarang sudah pernah cium orang, udah menikah, cium orang lain gimana? Dulu gimana rasanya kalau jadi orang yang jaya, berhasil dalam karir atau pelayanan? Sekarang aku sudah berhasil nih. Nah ini bahaya perasaan aku sudah. Apalagi ya? Belum coba. Mumpung aku masih umur segini, I must try something new. Hati-hati dengan spirit seperti itu, karena itu bukan Roh Kudus. Dan kita harus bisa membedakan. Saya tunjukkan pada Anda beberapa tips. Ada 5 yang saya kasih sebagai poin-poin untuk Anda bisa renungkan dan jadikan referensi. Khotbah seperti ini harus kau jadikan pedoman, karena ini adalah tongkat gada gembala. Jangan dijadikan sekedar dengar atau hafalan lalu sudah. Tapi Anda ingat-ingat nasihat Tuhan, ya. Yang pertama, untuk kita menjaga ini musim apapun, gak hanya 40-60, tetapi ini semua berlaku, karena ini prinsip-prinsip firman berlaku untuk segala usia. 1, kembalilah. Loh kok dibuka semua? Matiin, nomor 1. Thank you. Mari kita tutup dalam doa. Selesai sudah. Salam, ya, oke. Nomor 1, coba ngomong kanan kirinya, lupakan poin 2-5, lupakan.
Number one, kembalilah ke kasih mula-mula. Roh haus dan lapar akan dua Tuhan. Kalau belum dengar khotbah saya, orang-orang CG harus dengarkan waktu saya khotbah di CT. CT, wah singkatannya banyak. Waktu connecting time yang lalu saya ajarkan sebenarnya kasih mula-mula itulah roh haus dan lapar. Mesti harus belajar, hindarkan perasaan I have made it. Aku sudah berhasil, aku sudah mencapai. Jangan ada itu. Makanya penting kita itu humble, humility, kerendahan hati seperti anak kecil. Lord, aku mau belajar terus. Bentuk aku Roh Kudus. Itu penting banget. Ternyata itu melindungi kita, bukan melindungi Tuhan. Kita kira Tuhan yang disenangkan. Iya, Tuhan senang kalau kita baik-baik. Nah, ini yang membuat kita baik-baik. Dua, definisikan ulang sukses itu apa. Ketika kita bertanya, logika tidak bisa menjawab karena kita sudah maha tahu. Kita sudah tahu segala sesuatu. Kita itu sudah tahu jawabannya. Orang-orang di usia tertentu kalau dia sudah berhasil di bidang apa, itu orang-orang yang paling susah jadi pasien siapa-siapa. Susah. Pendeta, hamba Tuhan, kalau sampai dia berubah di hadapan Tuhan, paling susah diyakinkan karena kita sudah tahu firman. Dokter kalau sakit juga nggak gampang karena dia tahu sakit penyakit. Karena itu kalau kita suatu hari tiba-tiba bertanya makna pada logika kita sudah tahu, itu waktunya kita masuk ke hadirat Allah lagi, bukan hanya dengan logical thinking, tapi kita bawa hati kita, hancurkan Tuhan, break, hancurkan manusia dagingku. Aku mau belajar. Di situ kita mengalami lawatan Tuhan. Definisi sukses itu kembali Tuhan beritahukan sesuatu mungkin yang kita sudah tahu. Tetapi waktu Tuhan beritahukan kita lagi, itu seperti something new. Kita terima. Tuhan memperbarui hati kita. Tuhan, kita harus definisikan kembali what is success. Apa itu sukses? Nanti saya akan sebentar lagi tunjukkan tulisan saya. Ini tulisan sebenarnya privat, tapi saya tulis ini kepada diri sendiri. 12 tahun kemudian hari ini saya tunjukkan ke jemaat. Waktu saya umur 39 mau ulang tahun, saya bukan orang lebay ya, bahasa anak-anak muda sana. Lebay itu orang yang suka tonjolkan kalau itu berkenaan dengan dirinya. Saya enggak, saya biasanya kalau saya dan istri saya sama-sama introvert dalam hal itu. Mendingan kita itu lebih baik kalau dalam Tuhan itu silent glory. Ya. Tetapi saya tuliskan tulisan ini, nanti saya tunjukkan ke Anda, simple, menunjukkan saya berada di mana waktu umur 39 sebelum saya ulang tahun atau masuk ulang tahun umur 40. Saya tuliskan pada diri saya sendiri. Dan semoga itu jadi berkat buat Anda. Simple kok nanti ya. Tapi di situ saya mendefinisikan ulang sukses itu apa. Nanti kita baca sebentar lagi, nanti saya tunjukkan. Yang ketiga dulu, jagalah hati terhadap keputusan gegabah, khususnya dalam hal hubungan, affairs, spending, cara kita pakai uang. Lalu career abandonment, tiba-tiba banting setir aja, nggak tahu ada apa. Abandonment itu bisa melepaskan karirmu yang kau bangun bertahun-tahun. Begitu saja. Escapism atau lari dari sesuatu, lari dari kenyataan, lari dari orang-orang yang lari. Pokoknya lari, just run, baby run, just run. Don't run. Waktu ketika daging kita berteriak berkata larilah, di situ roh kita berkata justru lawanlah dan berkata aku lari masuk ke hadirat Allah dan aku akan menjadi lebih dalam. I will have a deeper faith after this. Justru kita nggak tahu sebenarnya kita sedang masuk dalam suatu musim yang paling berharga di hidup kita. Anak-anak muda, I love you so much. Nanti super conference ada satu sesi khusus untuk mendoakan dan mengurapimu. Itu yang kita lakukan, bukan hanya tumpang tangan, something we've never done before, dan tidak pernah lakukan. Tapi izinkan saya beritahu pada anak-anak muda yang before 30, di bawah 30 ya. Saya beritahu ya, musim kalian, kalau kalian mengira bahwa musim muda adalah musim yang paling mulia, you're very wrong. Tunggu di 40-60, that's the best season in life. Itu musim yang terindah. Kalau Anda ready, kalau Anda siap. Kalau Anda itu kutukan. Ya. Jaga hati terhadap segala keputusan gegabah. Don't escape anything, jangan lari dari apapun. 4, jadilah dewasa dalam tujuan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dulu kita tahu, sekarang kita akan di-challenge, akan ditantang di musim kehidupan tertentu untuk
merombak itu, sekali lagi aku akan menggoncangkan bumi, bukan hanya bumi, langit. Langit itu bukan hanya bicara tentang langit-langit atau angkasa, langit itu juga bicara tentang hal-hal yang sebenarnya sudah di langit-langit. Kita sudah tahu, prinsip-prinsip yang mendasari hidup kita itu tiba-tiba digoncang Tuhan lagi di umur-umur parubaya itu. Supaya tetap tinggal apa yang teruji. Di usia ini, bedanya sama usia muda, di masa muda itu idealisme. Di masa ini, dia menjadi realisme. Tapi banyak orang tidak bisa evolusi dengan baik, tidak terjadi transformasi, sehingga di usia itu dia jadi realistis. Lalu dia buang visi, dia merasa, nggak percaya mujizat, nggak percaya gini-gini. Padahal dulu di zaman Tuhan, bahkan mengalami manifestasi Roh Kudus di zaman sampai rebah, bahkan dia merasa manifestasi itu tidak ada. Lalu dulu apa yang kau alami itu apa? Yang membuatmu hari ini bisa dalam Tuhan. Di mana banyak orang berubah pikiran, banting setir, all or nothing, semua atau enggak sama sekali. Nggak ada gitu-gituan. Tiba-tiba di usia tertentu mati api, mati kutu, dan tidak berbuah lagi. Dia merasa semua supranatural itu tidak ada. Jangan jadi realistis. Karena Alkitab mengajari kita bahwa apa yang kita lihat itu sementara, apa yang tidak kelihatan, Tuhan suruh kita terus hidup oleh iman. Tapi menjadi sesuatu yang dulu menjadi hanyalah sebuah idealisme, sekarang menjadi bagi kita teruji. Aku dulu ngomong begini, di usia ini terlebih lagi, bagiku kalau dulu aku bisa hidup dengan ini, rasanya hidup demi visi. Aku punya angan-angan lain, pacaran, mau jadi orang yang kaya, mau jadi punya bisnis yang sukses. Dulu Kristus salah satu, yes, visi, haleluya, aku bisa hidup sama visi ini, let's go. Di zaman ini sekarang, visi berubah, bukan berubah visinya. Kalau dulu aku bisa hidup dengan visi ini, hari ini aku mengerti, visi inilah membuat aku hidup. Dan aku tidak bisa hidup tanpa visi ini. Sama, tapi di sini teruji. Langit-langit itu digoyang sama Tuhan, supaya yang tinggal adalah yang tested. Di usia ini adalah usia yang paling dewasa. Kalau kita bisa naik kelas di depan Tuhan, kita jadi dewasa dalam satu hal, God's purpose, tujuan Allah. Mantap. Di usia ini adalah usia yang bisa benar-benar akil balik, akan berubah menjadi pelatih-pelatih yang nomor 1 di kerajaan Allah. Yang kelima, pikirkan panjang warisan hidupmu apa. Legacy thinking. Pikirkan secara warisan. Apa yang hendak kau turunkan suatu hari kepada orang-orang yang ada di belakangmu, anak cucumu sendiri atau orang lain juga. Saya tunjukkan, dan munculkan 55. Anda silakan foto. Cepret. Sudah. Saya tunjukkan tulisan saya kepada diri saya sendiri waktu umur 40. Dalam bahasa Inggris sebenarnya diterjemahkan, asalnya judulnya Turning 40. Ini saya tulis pada diri sendiri. Saat menginjak usia 40. Saat saya menginjak usia 40, saya menyadari bahwa generasi sebelumnya mulai berpulang, sehingga saya semakin menghargai mereka. Maksudnya, di usia-usia waktu kita masih remaja, selalu dapat undangan Sweet 17-an. Di usia kita mulai masuk 40, mulai kita lihat ada orang-orang yang mangkat. Meskipun bukan generasi kita mulai lihat generasi sebelumnya satu-satu mulai pergi. Saat saya menginjak usia 40, saya menjadi lebih peduli terhadap kesehatan saya dan juga kesehatan pasangan saya. Ya, dulu Leo, let's go, main terus masih lanjut 1 jam lagi basket. Sekarang saya peduli untuk jaga diri saya, karena saya tahu saya berharga untuk orang lain juga. Saat saya menginjak usia 40 seperti seorang remaja lagi, saya kembali mencari jati diri saya untuk kedua kalinya dan makna dari apa yang saya lakukan. Dalam kurung, why I do what I do. Mengapa saya lakukan yang saya lakukan? Kenapa saya khotbah? Kenapa saya jadi pendeta? Kenapa saya lakukan? Kenapa saya mau stay di sini? Kenapa saya tidak mau keliling aja bangun my personal ministry? Kira-kira Brasil terima saya nggak ya? Terima. Kalau nggak ada terima, kira-kira Anda semua yang di Amerika, would you accept me if I go around in America and preach at your place? But I won't. Because I'm their pastor. I know what I do. I know what I want. Aku tahu apa yang akan kulakukan. Tahukah Anda kenapa Anda melakukan yang Anda lakukan? Kenapa Anda berbisnis? Kenapa Anda membesarkan anak? Tahukah Anda kenapa? Saat saya menginjak usia 40, saya mengalami kematian atas visi saya sendiri. Dan mulai melihat bahwa visi itu, yaitu visi saya, hidup dalam diri anak-anak saya. Saya nggak happy kalau saya sendiri yang dipakai Tuhan. Saya nggak happy kalau saya sendiri yang hebat. Saya nggak hebat.
saya nggak happy. Saya mulai lihat bahwa sukses seseorang itu ada pada suksesornya, pada orang-orang yang melanjutkan dia nanti. Tapi banyak orang nggak bisa. Di usia 40 itu justru Saul itu 40-60 justru Saul menganiaya suksesornya. Pewarisnya itu justru dianiaya sama Saul. Nah, ini adalah orang-orang yang orang-orang yang tidak berhasil evolusi. Saya tidak percaya evolusi yang dari monkey ya, dari monyet jadi orang. Coba lihat orang kanan kirinya, katakan, aku bukan monyet. Ada lagunya, aku bukan monyet, aku bukan monyet, aku bukan monyet ya. Aku anak raja maksudnya. No, tapi evolusi hati itu perlu Bapak Ibu. Anda jangan jadi Saul. Anda harus jadi Abraham. Aku jadi bapak bagi bangsa-bangsa. Yang terakhir, saat saya menginjak usia 40, saya meninggalkan ambisi masa muda saya untuk memahami Tuhan secara intelektual. Dalam bahasa Inggrisnya saya tulis, to know about God. And I choose to simply know Him. Bagi saya sekarang, knowing God is more important than knowing about God. Kalau kita tidak hati-hati, anak muda kita rasa kita tahu segala sesuatu. Sekarang kita hanya kenal Tuhan secukup. Dan saya merasa cukup. Saya tulis itu. Dan bahagia. Saya tulis pada diri sendiri, baru setelah itu orang berkata, happy birthday to you, dan sebagainya. Saya tahu, saya memasuki musim yang terindah dalam hidup saya. Saya masih berada di musim itu. Saya harap Anda yang sudah keluar dari musim itu, sungguh-sungguh berhasil evolusi hati. Anda yang belum masuk di sana, siapkan hati, sebab itu akan menjadi musimmu terindah. Krisis paruh baya? Kutukan? Not in this church. Bukan di gereja ini. Tapi batu loncatan buat setiap kita. God bless you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya berdoa. Lalu setelah itu baru putus streaming. Gembala-gembala kita di gereja masing-masing, mau altar call, mau doakan orang dan sebagainya, silakan. Kita doa dulu. Mari kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, hamba berdoa, usia berapapun jemaat ini, aku berdoa untuk perlindungan ilahi. Hamba berdoa untuk buah-buah roh kasih mula-mula itu menyala, jadi dewasa dalam tujuan-tujuan Allah. Hamba berdoa ya Tuhan, Kau pakai sisa hidup kami untuk tidak neko-neko aneh-aneh. Kau pakai sisa hidup kami benar-benar untuk menyempurnakan panggilan-Mu di masa muda kami. Atau bagi beberapa orang yang masa mudanya masih liar, baru hari-hari ini dia kenal Tuhan untuk menebus masa mudanya yang hilang. Tuhan, hamba berdoa supaya jemaat kita dari pemimpin, gembala sampai turun semuanya bukan orang-orang yang gaya, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus mengerti maksud-maksud Allah. Urapi Tuhan, urapi setiap family. Aku berdoa di musim kehidupan ini, kalau mereka mengalami masalah tertentu, Kau bawa mereka keluar tepat waktu. Dan hamba berdoa waktu mereka keluar dengan wajah dan gambar Allah yang diperbarui. Urapan-Mu turun atas kami, urapi dan meteraikan firman ini. In Jesus name, untuk keturunan kami, dalam nama Yesus. Amen. Sing with me. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari perasaanmu juga. Haleluya. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Tolong pisahkan diriku dari semua yang bukan dari Engkau Tuhan. Pisahkan diriku dan dari dunia yang ada di dalam diriku. Semakin ku nambah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau
kita. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Yesus. Ubah hatiku Yesus untuk lebih mengasihi-Mu, Mengutamakan Kau dalam segala keputusan. mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku
kami dan panggilan kami masing-masing, dalam keluarga kami dan pekerjaan kami. Dan biarkan Tuhan Yesus, Kau juga terus menuntun gereja ini agar visi gereja ini tidak pernah melenceng, tidak pernah berubah, tetap di rel yang sama sampai penggenapan janji tanah perjanjian dan Kanaan itu Kau sungguh-sungguh berikan. Kami rindu Tuhan Yesus, ibu gereja lokal itu berdiri sungguhan, tempat pelatihan pemuridan, 1 juta murid Kristus yang berjege dan berbuah terus. This church will walk loyally. Tuhan akan berjalan terus setia pada panggilannya yang sudah berusia puluhan tahun. Kami tidak akan berubah-ubah, gonta-ganti haluan. Meskipun Kau bisa memperbaharui cara dan namun demikian Tuhan, fokus kami terus. Ajari juga jemaat punya spirit yang sama dalam membangun rumah tangga mereka dan membangun pekerjaan mereka. Pakailah jemaat-Mu, meteraikan firman ini menjadi kejadian-kejadian indah. Teguhkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus atas firman ini. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, angkat tangan. Oh Tuhan Yesus, Yesus kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Katakan padanya, Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau bisikan ke telinganya. termulia. Di mataku, Di mataku Engkau He's here. Yesus ada di sini. Bisikan ke telinganya. Dia di mataku Engkau termulia. muliakan Tuhan. Haleluya. Praise Jesus. Praise the Lord. Haleluya. Tuhan meteraikan dengan kuasanya. Coba bisa lihat kiri kanannya. Katakan, Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan akan selesaikan apa yang Dia mulai dalam dirimu. Amin. Ya, kadang-kadang kita juga canggung disuruh ngomong gitu, hehehe, gitu aja. Ngomong sungguhan, please kali ini ya. Ngomong, katakan, Tuhan akan selesaikan Akan selesaikan apa yang Dia mulai dalam diri kita. God bless you ya. Kasih tepuk tangan ke Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami tidak sendirian mengarungi kehidupan maupun di setiap pergumulan. Kau bersama kami, putramu Yesus telah Kau beri. Kau selalu serta putra-putrimu, dan Kau tidak membiarkan kami sendiri. We have a family. Kami punya keluarga ya Tuhan di dalam Tuhan. Bahkan keluarga kami pun dipulihkan di dalam rumah-Mu. Makasih ya Yesus, Kau sangat baik. Teruslah ya Tuhan bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Jadikan gereja ini dan jemaatnya makin lama makin indah di mata Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sampaikan sabda-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua. Hari ini kita streaming di mana-mana di awal bulan. Jadi saya ingin semua orang merasakan welcome home. Ditolong
yang terdekat dengan Anda, yang ada di sekitar Anda, sekeliling Anda, tolong sampaikan welcome home pada mereka. Silakan. Puji Tuhan. Thank you. Silakan duduk. Saya mau umumkan dulu, tiap bulan selalu ada pengumuman gereja-gereja mana yang baru saja ditahbiskan sebagai gereja lokal. Kali ini ada 3, yaitu GMS BSD yang ada di ibu kota, GMS Cibubur juga menjadi gereja lokal, dan juga gereja kita ketiga di kota Sydney, Australia. Kali ini ada di Sydney Mascot. Berdiri. Haleluya. One church in many locations, satu gereja di banyak lokasi. Yang belum mendaftarkan Super Conference, mesti ingat, Town in Town Unity dan Open Heavens, kita perlu ada di situ. Jangan diwakilkan, jangan juga bergantung riran, karena tidak akan ada nanti pada hari hanya. Anda juga nggak bisa menyaksikan. Belan-belanin kalau yang bukan di Jakarta, pergi ke situ 2 hari toh full. Anda datang, nggak bisa pulang sampai malam istirahat, besok paginya lagi. Apalagi yang di Jakarta, mesti segera mendaftarkan diri, karena saya merasakan tuntunan Roh Kudus untuk ini. This is really for you. Ini sungguh-sungguh untuk Anda. Konferensi ini full pack setiap harinya. Pagi malam kita bersama-sama. Lalu nanti di tengah-tengah hari akan dibagi jadi 3 konferensi yang berbeda. Satu konferensi untuk orang tua yang akan mengcover topik-topik yang berguna untuk kita, yang memperlengkapi kita untuk tahun-tahun ke depan. Dan juga AOG Conference serta Eagle Kids Conference. Kalau Anda lihat di sertifikat contohnya itu Career Day 2.0. Seperti yang lalu kita adakan waktu Eagle Kids Conference, ada pengacara, ada dokter, ada influencer, ada orang ahli di bidang IT yang bicara sama mereka masing-masing, ada engineer, saya masih ingat waktu itu ada arsitek yang bicara, ini loh matematika, ditunjukkan gedungnya seperti apa, anak-anak kecil itu tapi terengah-engah melihatnya, ini berapa senti, matematika ujungnya ini, kita bisa membangun rumah Tuhan, dan kalian sendiri pun bisa punya karir yang luar biasa. Rugi kalau kita nggak bawa anak-anak kita meskipun masih kecil, ya. Datang di sini 3 konferensi pada tengah hari, nanti setelah itu bergabung pada waktu pagi dan malam hari, makanya disebut super konferensi karena 3 conferences digabung jadi satu. Cepat mendaftarkan diri. Nanti di kebaktian terakhirnya kita mau mendoakan kawula muda. Kita akan urapi, minta Tuhan memakai mereka lebih dahsyat dari kita di hari-hari ke depan. Jangan ketinggalan papa mama, keluarga, bawa anaknya pergi ke Jakarta. Yang di Jakarta, ketemu di sana. Cepat mendaftar ya. By the way, tadi saya kedatangan tamu juga karena kemarin baru kembali dari Malaysia. Saya dan anak saya, Pastor Jeremy, kami berkhotbah di sebuah konvokasi atau konferensi gereja-gereja Chinese sedunia. Jadi ada serombongan ikut sama saya. Masih ada di ibadah ini? Oh enggak ya? Oh nanti aja kalau gitu. Nanti saya mau sambut mereka kalau pas mereka datang lagi. Mereka mungkin lagi istirahat sekarang, ya. Dan Tuhan bekerja dengan dahsyat. Nah 2 minggu sebelumnya saya kan ke Brasil. Ditanya terus sama jemaat, gimana Brasil? Wis, daripada cerita satu persatu, saya kasih laporan kemenangan saja. Satu saja jawabannya. Bagaimana Brasil? Terima kasih untuk doa Anda. Gini, berhasil, puji Tuhan. Saksikan.
All I do not have. Ori prato non ti do. But what I have I give. Mas o que eu tenho eu te dou. In Jesus name receive. Em o nome de Jesus receba. Mental of revival. O manto de avivamento. Turn everyone hand to hand into the next revival is I pray. Mão a mão eu oro por próximo avivamento. Receive boldness like never before. Receba ousadia como nunca antes. In Jesus name. Em nome de Jesus. Receive. Receba. 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 In Jesus name. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Best friend, meu melhor amigo. Who? Quem? Holy Spirit, Espírito Santo. Holy Spirit, Espírito Santo. My best friend, meu melhor amigo. Sing with me, cante comigo. My best Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Love you, Brazil. Oh, vocês, Brasil. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Siapkan hatimu untuk seminar keluarga hari ini. Saya bahas topik-topik yang tidak aman tapi sangat dibutuhkan oleh keluarga di dunia modern. Dan 5 kali ibadah pasti Anda ketinggalan minimal salah satu. Anda sudah ketinggalan banyak sekali di ibadah ini. 2 kali ibadah tadi saya menyampaikan pesan Tuhan tentang bagaimana membimbing seksualitas anak di era LGBT. Sebenarnya kalau Anda sendiri belum punya anak, masih single, ini juga untuk Anda. Dan juga yang sudah punya cucu, udah lewat didik anak, ini juga untuk Anda. Karena firman itu pedang bermata dua. Prinsip-prinsip yang saya bagikan menyeluruh. Tapi ada target-target khusus di setiap kebaktian. Kalau Anda tidak dengarkan, Anda sudah ketinggalan. Kebaktian 2 tadi, bicara tentang midlife crisis, saya bahas tentang orang-orang di usia 40 hingga 60. Sekalipun Anda ada juga yang jauh lebih tua atau jauh lebih muda, Anda harus tahu bahwa ada tiket usia itu yang sampai hari ini PR-nya belum selesai. Kalau Anda mau ke arah situ nanti, sekarang masih umur 20 sekian, siap-siap di setiap musim kehidupan berbuah lebat. Kebaktian 45 nanti sebagai berikut. Mari kita siapkan hati untuk kebaktian ini. Orang tua liberal, jalan menuju kekacauan keluarga. Coba saya tanya di sini, siapa yang sudah punya anak? Peduli amat anaknya kecil, besar, udah punya cucu, udah punya anak, angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Kalau anak Anda masih kecil, masih usianya masih anak-anak, bayi, atau sampai remaja, atau Anda masih punya anak yang belum menikah juga di rumah Anda, bisa angkat tangan. Oh, banyak juga. Saya percaya ini akan, yang disampaikan hari ini, termasuk ibadah ini, akan berbicara ke semua orang. Karena firman Tuhan itu segala usia. Tapi saya mau bahas dari sisi ini, orang tua liberal, atau bahasa Inggrisnya permissive parents, atau orang tua yang permissive. Apa-apa oke, terserah lu, terserah kamu. Yang penting pokoknya kamu sekolah baik-baik, dan kamu nurut sama papa mama. Dalam hal lain, papa mama tidak mau secara detail ngurusi hidupmu. Kamu pilih sendiri, mau moralitas, spiritualitas, tentukan sendiri, bahkan seksualitas. Kalau seperti itu, seperti apa sih? Dan kalau Anda dulu dibesarkan di rumah tangga seperti itu oleh papa mama, maka Anda harus tahu bahwa hari ini ada sesuatu yang missing dalam hidupmu yang harus Anda dapatkan lewat disiplin rohani. Kalau papa mama saya cukup jelas, namun demikian, karena waktu itu beliau berdua belum Kristen sungguh-sungguh, atau salah satu bahkan belum Kristen sama sekali. Dan saya tinggal di luar negeri dari umur 6 tahun, bolak-balik. Saya hanya SD di Indonesia, SMP Singapura, SMA di Kanada, lalu sampai kuliah juga di sana. Maka hidup jauh dari orang tua itu saya
ada beberapa hal itu yang tidak menentu di hidup saya, dan disitulah kita bisa kecolongan. Apalagi kalau anak Anda sekolah keluar pulau, luar kota, luar negeri, maka Anda harus mempersiapkan. Cucu juga sama, cucu juga anak. Pahami Bapak Ibu Saudara bahwa orang tua yang liberal itu seperti kota, seperti rumah yang tidak ada pagar, mudah kemalingan. Anak-anak yang tidak punya standar dan tidak diberikan nilai-nilai rohani maupun nilai-nilai moralitas dari sejak kecil dan konsistensi terus-menerus diterapkan, maka anak-anak itu akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang tidak aman. Tapi mereka tidak akan tunjukkan rasa tidak amannya, mereka cuma tidak tahu batas-batasnya. Dan makanya anak-anak yang seperti itu adalah generasi yang tercuri oleh setan. Maka nilai dunia gampang masuk di dalam sistem tubuh mereka, di dalam pikiran bisa merasuk nilai-nilai dunia, dan roh mereka pasti akan dibunuh sama setan. Ini firman saya bagikan bukan sebagai perasaan keterlambatan, aduh telat. Gak ada kata telat. Meskipun anaknya sudah besar pun masih bisa. Karena papa mama, tadi ibadah 1 saya jelaskan, your discipleship, papa mama harus menjadi disciple maker, harus menjadi pemurid-pemurid yang baik. Murid-muridnya ya anak-anaknya sendiri, jangan serahkan ke guru les-lesan atau bawakan guru sekolah. Bahkan guru sekolah minggu, gereja dan keluarga harus kerjasama. Gak ada anak itu yang cukup dewasa sampai sekarang pun kita gak akan pernah kelar. Nanti kalau anaknya sudah menikah, kita rasa udah kelar di fase tertentu, mereka baru punya anak, kita masih harus memuridkan lagi, atau mereka baru menikah. Karena itu papa mama harus cari Tuhan. Anda gak selesai. Jangan pecat dirimu sendiri. Selama kau masih hidup, Tuhan tidak memecatmu. Berfungsilah dengan benar. Dan usia tidak ada hubungannya. Ini komitmen pada Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan ini, jangan ada rasa terlambat. Tapi bagi kita yang sudah melakukannya, semakin diteguhkan. Kita akan baca dan ambil seorang tokoh yang gagal di dalam keluarganya, namun dia termasuk berhasil di dalam pelayanannya. Jadi itu tidak bisa kau samakan. Hanya karena Anda berhasil di dalam bisnis Anda, kalau Anda gagal jadi ayah, yang satu tidak menebus satunya. Banyak orang tua yang gagal, dan kalau ada di sini, saya doa supaya Tuhan pulihkan. Dari diri Anda harus ada kemauan, karena Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi kalau kita mau, Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Tapi banyak juga pula orang tua yang berhasil. Saya bangga melihat ayah-ayah yang berfungsi di gereja kita, mama-mama yang benar-benar fungsional. Saya melihat bangga banget. Udah nggak bisa saya jelaskan. Hati seorang gembala itu happy gitu loh, lihat kalau keluarga itu akur, tentram. Ya, tidak ada keluarga yang sempurna di dunia. Tapi kalau saya melihat ada keluarga yang melakukan firman itu happy banget, senang sekali. Ya, kita akan belajar dari seorang tokoh, dari kehidupannya tentang hati-hati untuk tidak menjadi orang tua yang terserah lu orang. Ini adalah Eli, bukan Elia, Eli yang telah sangat tua, dan dua anaknya yang sangat jahat, benar-benar not like father, like son. Eli sebenarnya nggak jahat, tapi dia nggak tegas, akhirnya dia pun dipandang salah oleh Tuhan. Eli, kita buka 1 Samuel pasal 2, ayat 22 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama hanya beberapa ayat. Kalau boleh sambil bangkit berdiri, kita baca setiap ayat. Ayo kita berdiri sama-sama Bapak Ibu, kita baca Alkitab, kita hormati Tuhan. Ayat 22, 1, 2, 3, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran.
Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Silakan duduk, terima kasih. Kenapa saya bilang dia berhasil dalam pelayanan? Karena dia bisa mengorbitkan Samuel. Eli adalah bapak rohaninya Nabi Samuel yang mengurapi Raja Daud dan Raja Saul. Tapi Eli gak becus sebagai ayah terhadap anaknya sendiri, anak kandungnya. Keberhasilan dalam ministry bisa membangkitkan seorang besar, tidak bisa menutupi kesalahannya di rumah yang sangat liberal. Kita gak boleh punya double standar. Sama seorang pebisnis sangat controlling. Kalau nggak dikontrol mana bisa jalan tuh bisnisnya. Rapat-rapat terus dan memastikan semua roda berputar pada tempatnya. Stafnya harus jalan. Tidak mau bayar orang secara mubazir. Setiap orang harus berfungsi. Tapi sama anaknya, bahasa Surabayanya cul-culan, lepasan, seperti layang-layang lepas. Kok kita double standar? Saya tidak ajari orang tua untuk menjadi otoriter atau posesif, bukan. Tapi orang tua harus otoritatif. Bedain dengan otoriter. Otoriter itu main perintah, main pukul. Kurang pengajarannya, lebih banyak penghajarannya. Tangan bicara, mulut diam saja. Gak ada nilai. Orang tua tidak punya pegangan. Kenapa dia parentingnya, kenapa dia membesarkan anaknya secara liberal? Karena mereka sendiri pun liberal. Kalau Anda tanya, apa yang absolut di hatimu? Dia juga gak tentu. Orang tuanya sendiri gak dekat sama Tuhan. Orang tuanya sendiri gak yakin. Sama dengan ketika kita mengikuti seorang figur hamba Tuhan, kalau dia misalnya mengembalakan gereja, tapi dia sendiri tidak pasti tentang Roh Kudus perannya di dalam gereja, siapa dia nggak pasti tentang keselamatan, jalan keselamatan itu satu-satunya Yesus atau Yesus hanyalah salah satu.